Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Manpaser. Hari ini Manpaser kedatangan perempuan hebat yang menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Pasir periode 2024-2029 atas nama Ibu Diah Eli Kusrini, SPD MSI. Selamat datang Ibu di Manpaser. Selamat datang. Oke. Makasih, Mbak. Ibu sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, boleh disampaikan dulu nggak Bu, kira-kira kapan dan di mana pemilihan kepala daerah berlangsung di Kabupaten Pasir? Oke, untuk pemilihan kepala daerah ya yang kita laksanakan secara serentak se-Indonesia, itu Kabupaten Pasir nanti kita akan melaksanakan tepat di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Itu. Pastinya di tahun ini juga se-Indonesia melaksanakan dengan pemilihan serentak. Gitu. Kalau euforia masyarakatnya nih Bu, kalau misalnya dari tiap tahun kan berbeda-beda nih. Sangat sekali. Kalau dari gambaran tahun sebelumnya gimana Bu? Oke, kita bicara tentang pemilihan ya. Iya. Kita bedakan dulu konteks dari pemilu sama pemilihan. Pemilu kita kemarin sudah laksanakan 14 Februari dengan 5 surat suara. Tapi kalau pilkada gitu ya, kita bisa seringnya mengatakan pemilihan itu hanya untuk memilih gubernur dan wakilnya serta bupati dan wakilnya. Daerah Bu ya? Betul. Iya. Nah, kalau di Kabupaten Pasir masih ingat tentunya kita waktu di tahun 2020 kita laksanakan pemilihan bupati. Ya, tepat di hari nanti di November kita akan memilih calon, apakah itu keberlanjutan dari masa kepemimpinan bupati yang sebelumnya ataukah berpindah alih kepemimpinan itu. Jadi teman-teman nanti bisa berpartisipasi aktif. Betul. Oke. Kalau antusiasmenya Bu, gimana nih kalau dari tahun kemarin itu? Berkaca dari pemilu sama pemilihan ini kan memang berbeda. Iya. 2019 pemilu Iya. itu angka partisipasi masyarakatnya masih ada di atas daripada pilkada 2020. Meningkat berarti Bu ya? Iya, 2020 masih ingat kita ada COVID. Oh iya, Iya benar kan? sekali. Di situ kita partisipasinya itu ada di angka 67 ya. Tapi kalau di 2024 kemarin, pemilu 2024 bulan Februari, partisipasi masyarakat itu ada di 82 sekian persen. Artinya euforianya sangat complicated manakala kita memilih calon pemimpin untuk Indonesia secara kesatuan dan juga kalau ini wilayah kita. Harusnya kalau wilayah kita karena bersinggungan secara langsung, strategis, mengawal nanti daerah kita itu mau dibawa kemana masa depannya, harusnya itu partisipasi masyarakat harus lebih tinggi. Gitu. Kalau dilihat tadi persentasenya Bu ya, berarti partisipasinya semakin banyak. Kami punya target ya, goals yang harus kita capai nanti di 2024 ini pilkada itu. Kalau di nasional kemarin kan standarnya kan 77,5%. Minimalnya kita sudah ada di atas ambang batas persentase masyarakat itu sendiri secara normal. Jadi 82% kemarin sudah berhasil, katakanlah begitu. Untuk pilkada kita harapannya minimalnya sama. Ya, tentunya ini partisipasinya tidak hanya sekedar di penyelenggara saja, baik penyelenggara, peserta, dan pemilih masyarakat secara luas itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Mengawal partisipasinya itu sejauh mana, setinggi apa, semaksimal apa untuk daerah kita. Nah, bagaimana strategi dari KPU Bu untuk menghindari adanya masyarakat yang golput? Jadi sosialisasi kita gencarkan, menyeluruh dari basis-basis elemen pemilih. Ada 11 basis yang kita sasar, ada pemilih basis keluarga, tentunya cikal bakal kita pada saat berinteraksi di lingkungan. Skup kecilnya itu keluarga ya. Kemudian ada pemilih basis perempuan, sama seperti kita ini. Kebetulan kan pas perempuan. Jadi kalau untuk mengupas melatar belakangi keterwakilan perempuan sebagai pemilih, kita bisa mengelaborasi lebih dalam. Ada lagi basis pemilih marginal, pemilih disabilitas, pemilih netizen. Netizen itu kan kita sudah memasuki zaman 4.0 bahkan 5.0 gitu ya. Jadi kita menjangkau itu semuanya untuk bisa mewakili suara-suara itu betul-betul bisa masuk ke dalam area demokrasi yang kita gagas sama-sama. Tidak ada
esensi politik atau pemilu itu berhasil kalau kita tidak bisa berkolaborasi, bersinergi gitu. Oke. Tadi kan Ibu sudah jadi pembina upacara nih, menyampaikan akan terlaksananya pemilu kepada siswa-siswi Manpaser. Nah, kebetulan siswa-siswi kami yang mayoritas di kelas 12 sudah punya hak pilih, Bu, ya. Nah, sebagai generasi Z nih, apa pesan Ibu kepada teman-teman ya dan anak-anak kita yang akan menjadi pemilih? Iya. Jadi kategorinya adalah pemilih muda dan juga pemilih pemula. Ya, kalau bisa dikatakan pemilih muda jelas usianya baru 17 tahun. Pemilih pemula karena baru kali pertama menggunakan hak pilih. Ada kategori pemilih pemula tapi usianya lebih daripada 17 tahun. Siapa itu? Adalah teman-teman atau pemilih yang kategori latar belakangnya sebelumnya adalah purnawirawan TNI Polri, sebelumnya aktif, sekarang menjadi sudah pensiun gitu ya, purna tugas. Jadi menjadi warga sipil dan menggunakan hak pilih sebagai pemilih pemula. Kategori untuk teman-teman tadi saya sampaikan sempat, alhamdulillah, terima kasih diberikan kesempatan ruang berkomunikasi secara interaktif dengan adik-adik siswa-siswi Manpaser, sangat menjadi pionir terdepan manakala nanti menggunakan hak pilihnya di TPS itu secara bermartabat, cerdas dan terpercaya, tanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya gitu. Oke, terima kasih Ibu sudah memberikan motivasi kepada anak-anak kami untuk menjadi pemilih yang bijak. Siap. Jangan bosan-bosan Ibu datang ke Manpaser. Sama-sama, Mbak. Kami akan menyambut Ibu dengan sangat baik. Terima kasih kembali. Salam juga untuk semua jajaran di Manpaser ya. Tak lupa juga kami membuka ruang kalau manakala ada yang ingin digali lebih jauh terkait dengan pemilu ataupun pilkada itu sendiri di KPU Kabupaten Pasir. Oke, siap Ibu. Siap. Sekian podcast hari ini dengan Ibu Diah. Saya Sabrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.